Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan materi operasional audit dan jasa asuransi lainnya. Nama kelompok Cici Dewi Reniati, Reni Melinawati, dan Eka Nurwidianingsih. Auditing. Auditing adalah suatu proses sistematik untuk memperoleh serta mengevaluasi bukti secara objektif mengenai asersi-asersi kegiatan dan peristiwa ekonomi dengan tujuan menetapkan derajat kesesuaian antara asersi-asersi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya, serta penyampaian hasil-hasil kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Jenis-jenis audit. Yang pertama yaitu audit laporan keuangan. Audit laporan keuangan merupakan audit yang dilakukan untuk menilai dan menentukan apakah laporan keuangan telah disajikan oleh manajemen perusahaan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berterima umum, serta menentukan tingkat kesesuaian dengan kriteria atau ketentuan yang telah ditetapkan, dan memastikan bahwa laporan keuangan tidak mengandung salah saji material yang berpengaruh terhadap laporan keuangan secara keseluruhan. Yang kedua yaitu audit operasional. Audit operasional merupakan pengujian secara sistematis, terorganisasi, dan objektif atas suatu perusahaan untuk menilai pemanfaatan sumber daya dalam memberikan pelayanan publik secara efisien dan efektif dalam memenuhi harapan pemangku kepentingan dan memberikan rekomendasi untuk peningkatan kinerja perusahaan. Yang ketiga yaitu audit kepatuhan. Audit kepatuhan berkaitan dengan kegiatan memperoleh dan memeriksa bukti-bukti untuk menetapkan apakah kegiatan keuangan atau operasi suatu entitas telah sesuai dengan persyaratan, ketentuan, atau peraturan tertentu. Kriteria yang ditetapkan dalam audit ini dapat berasal dari berbagai sumber. Contohnya, manajemen dapat mengeluarkan kebijakan atau ketentuan yang berkenaan dengan kondisi kerja, partisipasi dalam program pensiun. Hasil dari audit ketaatan biasanya dilaporkan kepada manajemen, bukan kepada pengguna luar, karena manajemen adalah kelompok utama yang berkepentingan dengan tingkat ketaatan terhadap prosedur dan peraturan yang digariskan. Audit operasional. Menurut Bayangkara, audit operasional merupakan pengevaluasian terhadap efisiensi dan efektivitas operasi perusahaan dalam konteks audit manajemen yang meliputi seluruh pengoperasian internal perusahaan yang harus dipertanggungjawabkan kepada berbagai pihak yang memiliki wewenang yang lebih tinggi. Audit manajemen dirancang secara sistematis untuk mengaudit mulai dari aktivitas hingga program-program yang diselenggarakan untuk menilai dan melaporkan apakah sumber daya manusia dan dana telah digunakan secara efisien, serta tujuan dari program dan aktivitas yang telah direncanakan tidak melanggar ketentuan aturan dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Menurut Suyanto, audit operasional disebut sebagai audit manajemen, yaitu kegiatan yang meneliti kembali atau mengkaji ulang hasil operasi pada setiap bagian dalam suatu perusahaan dengan tujuan untuk mengevaluasi efisien dan keefektivitasnya. Dari berbagai definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa audit operasional adalah suatu proses pemeriksaan yang dilakukan untuk mengevaluasi aktivitas, program, dan pengolahan prosedur yang dijalankan, apakah sudah sesuai dengan SOP, serta melaporkan hasilnya kepada pihak manajemen untuk mencapai tujuan perusahaan yang efektif dan efisien. Tujuan audit operasional. Tujuan umum dari audit operasional adalah 1. Untuk menilai kinerja dari manajemen dan berbagai fungsi dalam perusahaan. Yang kedua, untuk menilai apakah berbagai sumber daya yang dimiliki perusahaan telah digunakan secara efektif dan efisien. Yang ketiga, untuk menilai efektivitas perusahaan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh manajemen puncak. 4. Untuk bisa memberikan rekomendasi kepada manajemen puncak untuk memperbaiki kelemahan yang terdapat dalam penerapan pengendalian intern, sistem pengendalian manajemen dan prosedur operasional perusahaan dalam rangka meningkatkan efisiensi,
keekonomisan dan efektivitas dari kegiatan operasi perusahaan. Ruang lingkup audit operasional. Menurut Bayangkara, ruang lingkup audit operasional diarahkan untuk menilai secara keseluruhan pengelolaan operasional objek audit, baik dari 14 fungsi manajerial termasuk perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian, maupun fungsi-fungsi bisnis perusahaan yang secara keseluruhan ditujukan untuk mencapai tujuan perusahaan. Jasa asurans. Jasa asurans adalah jasa profesional independen yang meningkatkan kualitas informasi bagi para pengambil keputusan. Jasa semacam ini dianggap penting karena penyedia jasa asurans bersifat independen dan dianggap tidak bisa berkenaan dengan informasi yang diperiksa. Individu-individu yang bertanggung jawab membuat keputusan bisnis memerlukan jasa asurans untuk membantu meningkatkan keandalan dan relevansi informasi yang digunakan sebagai dasar keputusannya. Jasa ini dapat dilakukan oleh akuntan publik atau KAP atau berbagai profesional lainnya. Contohnya yaitu Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. Jasa asurans lainnya meliputi penyurvei rating televisi AC Nielsen. Jasa atestasi. Jasa atestasi adalah jenis jasa asurans di mana KAP mengeluarkan laporan tentang reliabilitas sesuai asersi yang disiapkan pihak lain. Jasa atestasi dibagi menjadi 5 kategori, yaitu yang pertama, audit atas laporan keuangan historis, yaitu merupakan suatu bentuk jasa atestasi di mana auditor mengeluarkan laporan tertulis yang menyatakan pendapat tentang apakah laporan keuangan tersebut telah dinyatakan secara wajar sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Laporan ini biasanya ditemukan pada laporan tahunan perusahaan publik yang biasanya dapat diakses melalui situs Bursa Efek Indonesia. Yang kedua yaitu atestasi mengenai pengendalian internal atas pelaporan keuangan. Yang ketiga yaitu review laporan keuangan historis. Manajemen menegaskan bahwa laporan keuangan telah dinyatakan secara wajar sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum, sama seperti audit. Akuntan publik hanya memberikan tingkat kepastian yang moderat atau sedang dengan menggunakan bukti-bukti yang lebih sedikit. Jasa ini diberikan oleh KAP dengan fee yang jauh lebih rendah dari audit dan biasanya jasa ini digunakan oleh perusahaan non-publik. Yang keempat yaitu jasa atestasi mengenai teknologi informasi. American Institute of Certified Public Accounting dan Canadian Institute of Chartered Accountants telah mengembangkan 5 prinsip yang berkaitan dengan privasi online, keamanan, integritas pemrosesan, ketersediaan, dan kerahasiaan untuk digunakan dalam melakukan jasa-jasa seperti web trust atau SITRUST. Web trust adalah jasa yang memberikan kepastian kepada pengguna situs internet melalui lambang web trust elektronik yang terpampang pada situs yang menandakan bahwa situs telah memenuhi kriteria yang berkaitan dengan praktik bisnis, integritas transaksi, serta proses informasi. SITRUST untuk memberikan kepastian kepada manajemen, dewan komisaris, atau pihak ketiga tentang reliabilitas sistem informasi yang digunakan untuk menghasilkan informasi yang real time. Yang kelima yaitu jasa atestasi lain yang dapat diterapkan pada berbagai permasalahan, misalnya jasa atestasi mengenai informasi dalam perkiraan laporan keuangan seorang klien untuk memperoleh pembiayaan. Jasa asurans lainnya. Jasa asurans lainnya yaitu pengendalian atas risiko yang berhubungan dengan investasi, mencakup kebijakan yang terkait dengan derivatif. Aktivitas jasanya menilai proses dalam praktik investasi perusahaan untuk mengidentifikasi risiko dan menentukan efektivitas proses tersebut. Yang kedua yaitu tanggung jawab dan keberlanjutan perusahaan. Aktivitas jasanya laporan tentang apakah informasi dalam sebuah laporan tanggung jawab perusahaan konsisten dengan informasi perusahaan dan kriteria pelaporan baku. Yang ketiga yaitu kepatuhan pada perjanjian royalti hiburan. Aktivitas jasanya menilai apakah royalti yang
yang dibayarkan kepada seniman, pengarang, dan lainnya sesuai dengan perjanjian royalti. Yang keempat yaitu sertifikat ISO 9000. Aktivitas jasanya membuat sertifikasi yang menyatakan bahwa perusahaan telah memenuhi standar pengendalian mutu ISO 9000 yang membantu meyakinkan produk perusahaan bermutu tinggi.